tadi itu kita sudah dapat penjelasan sedikit ya untuk membedakan apa itu electoral vote, apa itu popular vote. Kalau di Indonesia kan disebutnya ini per satu orang satu suara langsung masuk bisa mendukung presiden, ini disebutnya popular vote. Nah kalau di sana beda sistem, jadi disebutnya electoral vote seperti Terlebih itu, kondisi ya. pandemi seperti ini pemilihannya agak beda ya. Betul, caranya juga prosedurnya beda jauh sebetulnya. Beda jauh. Baik, Ami kita akan kembali berdialog kalau tadi sudah ada Bang Sandi dan juga Pak Makarim ya. Sekarang sudah bergabung dengan kita bersama-sama ada Pak Erik Sugandi selaku pengamat ekonomi yang ada di Tokyo posisinya, dan juga nanti ada Pak Hikmahanto Juwana. Kita sapa terlebih dahulu. Bapak-bapak selamat sore waktu Indonesia. Ya, Pak Erik, kita terlebih dahulu ke Pak Erik terlebih dahulu yang jauh yang ada di Tokyo sana. Kalau tadi Bang Sandi menganalisa bahwa akan ada ya secara umum optimisme untuk perbaikan ekonomi Indonesia apabila Trump ini nanti menang. Terpilih, ya. Kalau dari analisa dari Pak Erik sendiri seperti apa nih Pak? Sebenarnya siapapun yang nanti terpilih ya itu yang harus diterima oleh kita ya, karena itu variabel eksogen yang di luar kendali kita gitu. Tapi memang akan ada perbedaan kebijakan ekonomi luar negeri Amerika ketika Biden misalnya terpilih sebagai presiden. Kita tunggu aja, sementara dia masih lead kan, dibandingkan jika Trump. Kalau dilihat Trump itu lebih banyak menggunakan pendekatan yang sifatnya unilateral, dia tidak begitu menyukai pendekatan multilateral gitu ya. Jadi seperti WTO, kemudian TPP, kemudian WHO, dia tidak begitu suka gitu. Jadi sementara Biden itu penyokong globalisasi, dia lebih banyak menggunakan instrumen kebijakan luar negeri yang melalui jalur multilateral. Nah, ketika berhadapan dengan Biden, maka pemerintah Indonesia mungkin akan bisa lebih efektif menggunakan jalur-jalur kebijakan luar negeri melalui organisasi internasional. Nanti Pak Mahanto akan bisa menjelaskan lebih banyak gitu. Tapi untuk ekonomi seperti itu, jadi kita bisa memperkirakan mungkin Biden akan menghidupkan kembali, meradikalisasi peranan di berbagai lembaga internasional. Mungkin TPP juga bisa dihidupkan kembali, kemudian kerjasama multilateral, kemudian Amerika mungkin akan membatalkan, Biden akan membatalkan kebijakan Amerika yang keluar dari WHO tahun depan gitu. Nah, berbeda dengan Trump. Kalau Trump yang terpilih, maka kebijakan yang as is yang sekarang berjalan itu akan diteruskan. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Amerika Serikat, maka Amerika akan lebih memilih pendekatan yang sifatnya bilateral ya. Jadi negosiasi satu per satu seperti yang kemarin itu masalah GSP itu. Iya. Ya. Jadi salah satu poin pentingnya sama seperti ya tadi seperti yang dibilang oleh Bang Sandi, GSP yang cukup menguntungkan untuk kita ketika kita mau mengekspor ke Amerika Serikat, ada sedikit kemudahan begitu. Nah, tapi kalau nanti seumpama betul Trump akan kembali terpilih, nanti ketika di pasar saham di bursa sendiri ini juga berdampak positif atau tidak sebetulnya Pak Erik? Kalau bursa Amerika kita mesti tunggu ya, besok ya untuk mulai buka lagi ya, kan sekarang udah jam sore ya di sana ya, malam. Jadi untuk kebijakan Trump itu sebenarnya lebih menguntungkan korporasi. Dia menginginkan adanya tax cut ya untuk korporasi. Sebenarnya kan dia memang memangkas pajak korporasi flat ke 21% gitu ya. Sementara Biden itu berencana menaikkan lagi corporate tax. Kemudian untuk income tax untuk kelas atas itu Trump itu memang memangkas ya ke 37% dari sebelumnya 39,6%. Biden ingin menaikkan lagi ke 39,6%. Jadi kebijakan tax Biden itu tidak begitu disukai korporasi. Nah, nanti kita lihat reaksi korporasi seperti apa gitu. Tapi siapapun yang terpilih nanti saya pikir akan ditentukan oleh bagaimana, kalau misalnya Trump kalah ya, bagaimana dia menyikapi kekalahannya gitu. Kalau dia tidak terima gitu, maka market di US itu akan cenderung volatile sampai nanti ada keputusan dari Supreme Court. Tapi kalau Trump kalah dan dia menerima, maka market itu walaupun katakanlah ada koreksi karena tidak suka kebijakan Biden terhadap pajak, tapi koreksinya itu akan sementara. Tapi kalau Trump yang terpilih ya mungkin tidak akan terlalu banyak pergerakan yang mungkin market bisa bereaksi positif ya untuk di US. Tapi untuk Indonesia gimana kasusnya itu nanti bursa di Indonesia itu akan lebih banyak ditentukan oleh pergerakan di bursa regional. Saya tadi baru melihat
IHSG Bursa Efek Indonesia itu merah sendiri gitu ya, ketika Shanghai Composite, kemudian Nikkei, kemudian Eurostoxx di Uni Eropa itu hijau gitu. Jadi mungkin juga investor yang invest di Indonesia juga memang ada berhati-hati juga mengenai hasil Pilpres di AS. Tapi sekali lagi reaksi ini sifatnya jangka pendek, dan nanti bagaimana secepat mana market pulih itu akan ditentukan oleh hasil pemilu nanti dan sikap Trump terhadap hasil yang nanti akan keluar. Gitu. Iya. Oke, Pak Hikmahanto Juwana, sejauh ini hubungan internasional antara khususnya Indonesia dengan Amerika Serikat ini sejauh ini seperti apa nih Pak Hikmahanto? Khususnya dipimpin oleh Trump ya? Sebenarnya, sebenarnya sih baik-baik saja. Memang kita diuntungkan ketika Amerika Serikat itu punya tanda kutip masalah dengan Cina ya. Masalah ini dalam rangka perebutan hegemoni kekuasaan di kawasan Asia, terutama di Laut Cina Selatan. Nah, kita diuntungkan. Tetapi kalau misalnya kita dengan Amerika Serikat, menurut saya hubungan kita tidak ada yang spektakuler atau misalnya sesuatu yang kurang menyenangkan. Semua berjalan dengan baik. Memang ketika Presiden Obama memegang tampuk kekuasaan, karena beliau punya katakanlah historis sejarah di Indonesia, mungkin lebih dekat. Tapi harus diingat ya, kalau di Amerika Serikat, sistem pemerintahan mereka itu diatur oleh dua pihak, yaitu pertama politisi, yang kedua adalah birokrasi. Kalau politisi, menurut mereka ini come and go, mereka bisa datang dan keluar. 4 tahun sekali mereka berganti, apakah presidennya ataupun menterinya. Tetapi yang penting dan kita perlu juga cermati adalah birokrasinya, karena birokrasi ini yang membuat kebijakan itu terjaga. Jadi tidak mungkin katakanlah kalau misalnya presiden berubah, terus kemudian kebijakan langsung berubah dengan cepat. Ya, meskipun saya harus katakan bahwa di bawah Trump itu paling tidak suka dengan birokrasi Amerika Serikat, sehingga dia melawan birokrasi itu dengan Twitter, ya, atau dia mengganti para pejabat-pejabatnya yang sebenarnya tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Nah, ini yang membuat kebingungan katakanlah di birokrasi. Nah, untuk kita ketahui bahwa kalau kemarin Michael Pompeo datang ke Indonesia, lalu Menteri Pertahanan kita diundang ke Amerika Serikat, itu sebenarnya bukan karena kebijakan Trump, tapi ini menurut saya rancangan dari birokrasi Amerika Serikat yang mengkhawatirkan bahwa Indonesia bisa menjadi, tanda kutip lagi nih, mangsa bagi Cina karena Indonesia dianggap sangat tergantung pada ekonomi ataupun hutang dari Cina, sehingga mereka perlu untuk membuat sedemikian rupa bahwa Indonesia tetap berada di tengah-tengah dan menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif. Ya, Pak Hikmahanto, apakah ini juga tidak terpengaruh terhadap perolehan suara khususnya kepada Trump, mengenai Trump yang itu tidak begitu suka dengan birokrasi yang sekarang ini? Ya, ini kan kalau bicara soal pemilih, katakanlah mungkin saja mereka tahu atau mereka pun juga tidak tahu. Tetapi biasanya banyak alasan yang membuat para pemilih ini misalnya memilih Trump atau memilih Biden gitu ya. Ada juga yang mereka punya hardliner lah, pokoknya saya harus Republican, satunya lagi harus Demokrat. Maka yang dicari itu adalah yang swing voters ini, yang kalau dia tidak puas dengan performa dari presiden yang sekarang, harapannya mereka akan pindah ke presiden yang lainnya, dari yang diusung oleh partai lainnya, begitu ya. Ini yang swing voters ini, yang katakanlah para dua kandidat ini mencari suara, mendulang suara, ya. Nah, untuk bisa memenangkan pilpres ini. Tetapi menurut saya masyarakat di Amerika Serikat tidak terlalu peduli apakah itu politisi atau birokrasi yang mengambil keputusan. Yang penting bagi mereka adalah apakah ada lapangan kerja yang terbuka, apakah pajak itu tidak terlalu tinggi bagi mereka, mencekik mereka, apakah masalah HAM dipatuhi,
juga misalnya penanganan terhadap COVID, ya isu-isu yang seperti itu yang membuat swing voters ini bisa lari ke Trump atau bisa lari ke Joe Biden. Oke, tapi perlu diingat juga sebetulnya tidak hanya satu isu seputar ekonomi yang meskipun itu menjadi salah satu mayoritas isu yang cukup penting di Amerika Serikat, tapi masih banyak juga isu lain yang berdampak juga sebetulnya terhadap Indonesia. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan Pak Hikmawanto dan juga Pak Erik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di kabar khusus spesial pemilihan Presiden Amerika Serikat. Anda kembali di kabar khusus spesial Pilpres Amerika Serikat, pemirsa. Hasil penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat yang menghadapkan Donald Trump dan Joe Biden ini menunjukkan persaingan sengit di sejumlah negara bagian. Ya, meski masih dalam masa perhitungan suara ini, tapi Trump sudah mendeklarasikan kemenangan di depan para pendukungnya di Gedung Putih. I appreciate it very much. And I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. So Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461,000. Think of it. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. We will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us, and Mr. Vice President. Iya, tadi dia itu pidato Trump yang sudah mengklaim ada kemenangan dan juga khususnya mendapatkan mayoritas suara di beberapa negara bagian, mulai dari Michigan, Ohio, sampai Pennsylvania. Sangat optimis sekali, bahkan siap untuk mengadakan selebrasi gitu. Dan juga pesta begitu ya. Coba kita tanyakan lagi, kita diskusi lagi, kita ajak ngobrol ini Pak Hikmawanto kali ini ya. Pak, tadi kan kita sudah mendengarkan mungkin salah satu poin dari Trump adalah bahkan sampai ingin meminta kepada Supreme Court supaya ya sudah hentikan, saya tidak usah ada lagi penghitungan suara yang kini masih belum masuk karena dirinya merasa optimis sekali akan menang. Nah itu emang ada kemungkinan untuk itu atau apa sih artinya sebenarnya ini Pak? Sebenarnya tidak ada kemungkinan seperti itu, tapi kita tahu bahwa kalau Trump itu dia bisa menggunakan segala cara untuk memastikan bahwa dia menang, termasuk juga melakukan apa yang disebut sebagai legal battle, ya perang bidang hukum ini, perang hukum ini. Jadi mungkin saja bahwa lawyer-lawyernya akan mencoba
ke Supreme Court di Amerika Serikat, Mahkamah Agung di Amerika Serikat untuk mengakhiri. Karena dia lihat bahwa di awal-awal memang posisinya lebih unggul daripada Biden gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa harusnya kalau di stop begitu dia sudah menang. Yang kedua juga ini merupakan semacam cyber gitu ya terhadap Joe Biden, bahwa Presiden Trump punya confidence yang sangat tinggi bahwa dialah yang memenangkan pemilu ini. Kalau misalnya pilpres ini, kalau misalnya nanti ternyata hasil akhirnya itu berbalik, maka dia akan mengatakan bahwa ini ada kecurangan karena menurut ketentuan yang ada itu dia yang memenangkan pilpres ini bukanlah Joe Biden. Dan bukannya tidak mungkin bahwa dia akan bawa masalah-masalah ini ke ranah hukum lah kira-kira seperti itu. Kalau secara hukumnya setelah tadi kan mungkin kalau disebut juga oleh Pak Erik, apa yang mungkin tidak bisa diduga ke depannya adalah jika Donald Trump ini tidak menang, justru seperti itu. Nah nanti memang harusnya untuk prosesnya seperti apa kalau memang Trump akhirnya tidak jadi menang, proses hukum apa kira-kira yang mungkin bisa dia lakukan begitu Pak Hikmahanto? Ya, yang pasti adalah dia akan pergi ke negara-negara bagian yang dia merasa bahwa dia menang, dan kemudian mempermasalahkan jumlah suara yang ujungnya adalah memenangkan elektoral di negara bagian itu. Ya, jadi ini bisa saja dilakukan. Kita tahu pada waktu Bush melawan Al Gore juga terjadi misalnya di negara bagian Florida, ya itu terjadi seperti itu. Nah, bukannya tidak mungkin bahwa ini juga akan dilakukan oleh Trump dan kemudian pendukung-pendukungnya, dan kemudian mereka akan menyewa lawyer untuk pergi ke negara Supreme Court dari negara bagian ya, bukan Supreme Court yang di Amerika Serikat, karena dalam hal masalah elektoral dan kemudian pilpres ini diselesaikan di tiap-tiap negara bagian kalau di Amerika Serikat. Tetapi yang diminta oleh Trump untuk menghentikan ini keinginannya adalah Mahkamah Agung yang ada di Washington DC yang untuk negara-negara seluruh negara-negara bagian seperti itu. Iya, Pak Erik, kalau tadi Pak Hikmahanto mengatakan bahwa menganalisa bahwa untuk menghentikan penghitungan suara itu bagian dari war-nya dari Donald Trump. Tapi ini kan juga berpengaruh bagi pelaku saham dan juga pasar kalau tidak ada kepastian siapa yang menang. Ini akan mengambang begitu. Bagaimana Pak Erik? Ya, kalau tidak ada ketidakpastian hukum di sana, tentu itu akan mengganggu juga ya untuk proses pengambilan kebijakan gitu di sana. Karena Amerika bagaimanapun juga kan sedang menghadapi COVID ya. Walaupun kemarin itu Donald Trump itu dapat momentum lumayan itu karena pertumbuhan Amerika di Q3 kalau di analyze itu 33% gitu, itu diklaim dia sebagai buah dari strategi kebijakan yang diambil ya, tidak melakukan lockdown secara total seperti yang diinginkan pihak Demokrat. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya berlarut-larut? Saya sih melihat bahwa di Amerika memang ini akan mengganggu ya dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan masalah pajak, kemudian perdagangan segala macam. Tapi bagaimanapun juga di Amerika itu ada sebenarnya sudah ada decoupling antara kegiatan atau aktivitas para pelaku ekonomi ya, baik di pasar finansial maupun di sektor real dengan kebijakan. Ya kadang walaupun ada turbulensi ya, katakanlah kita sudah berapa kali melihat ada ketegangan antara pihak Demokrat dengan Republik pada waktu pembuatan anggaran belanja di Amerika gitu ya, sampai ada proses itu berlarut-larut, tapi bisnis tetap berjalan gitu. Pengaruh ke pasar finansial ada, karena memang pasar finansial itu kan ada unsur persepsi pelaku pasar di situ juga gitu. Nah, saya sih melihat bahwa pada akhirnya juga siapapun yang terpilih, market terutama di pasar finansial itu harus menerima demikian juga di pelaku kebijakannya. Iya. Iya, Pak Erik, salah satu yang tidak diharapkan oleh Demokrat sendiri bahwa Donald Trump tidak me-lockdown ketika pandemi COVID-19 ini cukup parah di Amerika Serikat. Apakah ini juga tidak apakah ini juga berpengaruh begitu ya di kedua belah ini? Ada trade off-nya antara melakukan lockdown dengan pertumbuhan ekonomi, dan itu bukan di Amerika saja tapi di berbagai negara gitu. Kelihatannya Presiden Trump memang tidak mau lockdown secara total, makanya dia ada ketegangan dengan gubernur-gubernur
negara bagian yang dari Demokrat ya, seperti di New York gitu ya, Cuomo segala macam. Kalau dibilang apakah strateginya tepat atau tidak, saya pikir sih banyak yang termasuk dari Dr. Fauci sendiri yang menangani masalah pandemik itu tidak begitu setuju dengan pendekatan Trump yang terlalu longgar terhadap penanganan COVID gitu. Tapi hasil Q3 GDP ini kelihatannya memberikan dorongan moral bagi Trump ya. Kemudian itu diklaim juga sebagai hasil dari kebijakannya. Ya. Ya, yang ditunggu ini kan sekarang kebijakan fiskal ya. Ini bagaimana? Oh ya, Stimulus fiskal gini ya. kalau Biden yang saya lihat terpilih sih sebenarnya berarti ya. Trump itu bedanya dengan Biden ini di masalah defisit ya. Dua-duanya mungkin akan menaikkan defisit karena memang untuk penanganan COVID itu memang butuh anggaran yang besar. Tetapi Trump itu akan menyebabkan kebijakannya itu akan cenderung menyebabkan budget defisit Amerika kan meningkat gitu, karena dia tetap menginginkan adanya insentif untuk korporasi, kemudian tax cut ya, tetap tax itu yang di 21% untuk korporasi itu ingin tetap dipertahankan sampai 2025. Kemudian dia dengan secara eksplisit menyatakan ketika ditanya bagaimana dia akan melakukan financing terhadap budget defisit yang melebar, dia mengatakan bahwa Amerika diuntungkan oleh rejim suku bunga yang rendah. Artinya memang Trump memang berencana melakukan ekspansi fiskal, kemudian itu dibiayai dengan penerbitan US Treasury bonds ya, US Treasury securities. Sementara Biden itu punya strategi yang lebih berbeda gitu. Dia memajaki korporasi, dia akan menaikkan kembali pajak korporasi dari 21% ke 28%, kemudian untuk yang income tax untuk kelas atas itu akan dinaikkan dari 37% ke 39,6%. Kemudian ada social security tax untuk orang yang income-nya di atas 400.000 US dollar per tahun. Nah, jadi memang di sisi financing-nya, walaupun ada kenaikan katakanlah di defisit APBN Amerika, tapi tidak akan sebesar Trump karena Biden itu lebih berusaha menggenjot sisi penerimaan terutama dari pajak, kemudian itu akan dibelanjakannya. Jadi itu akan ada perbedaan di budget defisit. Kemudian untuk emphasize atau sektor-sektor mana yang ingin ditekankan gitu ya. Kalau Biden itu memang arahnya itu memang untuk kelas menengah dan bawah ya, kelas menengah ke bawah. Itu juga dia juga dua-duanya Trump maupun Biden itu menyiapkan infrastruktur plan ya, infrastructure bill. Kalau Trump itu sekitar 2 triliun US dollar, Biden itu menyiapkan infrastruktur plan sebesar 1,3 triliun US dollar, tapi kelihatan perbedaan bahwa infrastruktur yang plan yang diarahkan oleh Trump itu ke korporasi, tapi kalau Biden itu lebih ke SME kemudian kelas menengah gitu ya, dan clean energy research. Ya, tapi Texas tadi saya sudah sampaikan, healthcare Donald Trump itu tidak setuju dengan Medicaid dan Medicare, dia akan cenderung memangkas lagi di budget di tahun depan ya. Kemudian Biden itu justru dia berusaha mengekspand Medicare for all ya. Jadi nanti untuk kelas menengah ke bawah itu akan diberikan lebih banyak akses kepada Medicaid dan Medicare, tapi ini dananya akan diperoleh dari memajaki kelas atas gitu. Itu yang yang Pak untuk Erik. healthcare. Pak Erik mungkin boleh ditahan dulu, nanti kita coba gali lagi informasi soal ini karena kita juga mendapatkan informasi bahwa sebetulnya untuk defisit yang dihasilkan oleh Biden ini justru jauh lebih besar karena dengan adanya COVID response plan-nya yang juga membutuhkan biaya jauh lebih banyak dibandingkan Donald Trump untuk periode 2021 sampai dengan 2024. Nanti kita akan coba bahas, tapi usai jeda ya Bapak-Bapak. Terima kasih, nanti akan coba kita gali lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami masih akan terus hadirkan informasi masih seputar Pilpres Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus TV One.